Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Muharram satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai Ashhurul Hurum. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Tuhanmu, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Pada bulan Muharram ini ada satu amalan yang kita kenal sebagai puasa Ashura, puasa yang akan kita laksanakan insyaallah pada tanggal 10 Muharram kelak. Jemaah, di balik peristiwa ataupun di balik puasa Ashura tersimpan sebuah kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah hijrahnya Kalimullah Musa alaihi salam. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali datang ke Madinah, pertama kali menginjakkan kaki mulia beliau ke tanah Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah pun bertanya, apa yang engkau lakukan dan mengapa engkau puasa di hari tersebut? Orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, hadzal yaum azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu. Pada hari ini, yakni pada tanggal 10 Muharram tersebut, dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami semuanya berpuasa sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk syukur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka aku lebih berhak. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, fa ana aula bi Musa minkum, maka aku lebih utama daripada kalian dalam mengikuti Musa. Aku lebih berhak daripada kalian dalam mengikuti Musa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa di hari Ashura. Jemaah, mengenai kenapa Bani Israel, atau bahkan kenapa Rasul kita Muhammad beliau melakukan puasa di Ashura, sekali lagi sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk ta'zim atas peristiwa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Nabiullah Musa atas Fir'aun dan bala tentaranya. Karena sungguh proses daripada hijrahnya Musa meninggalkan Mesir untuk mencari penghidupan dan keselamatan di tanah Allah, di bumi Allah yang lainnya, sungguh bukanlah peristiwa yang sungguh bukan peristiwa yang mudah, sungguh bukan peristiwa yang remeh. Nabi Musa mendapati bahwasanya Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun, wanita-wanitanya dijadikan budak, bayi laki-lakinya dibunuh, dan para pria dewasanya mereka sebagian disiksa, sebagian dibunuh.
dan Fir'aun mendeklarasikan diri, ana rabbukumul a'la. Ketika dakwah di Mesir sudah tidak memungkinkan lagi, maka Musa mengajak para kaumnya, mengajak Bani Israel untuk bersiap-siap untuk meninggalkan tanah Mesir, tanah di mana beliau dilahirkan, tanah di mana beliau berkembang. Jemaah, ketika Musa sudah mempersiapkan segalanya untuk hijrah, tiba-tiba sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Busti di dalam sahihnya, dan juga sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim An-Naisaburi di dalam Mustadraknya, diriwayatkan bahwasanya ketika Musa hendak berangkat hijrah, tiba-tiba jalan menuju hijrah, jalan keluar dari Mesir tersebut tertutup, seakan-akan tidak ada jalan. Kemudian Musa bertanya kepada para pembesar Bani Israel, apa gerangan yang harus kita lakukan? Maka di sana ada salah seorang tokoh Bani Israel mengatakan, inna Yusuf qabla an ja'ahul maut qad akhadha alaina mautiqan alla nakhruja min Misra illa wa nahmilu idamahu. Sesungguhnya Yusuf dahulu sebelum meninggal, beliau pernah mengambil sumpah dari kami, mengambil perjanjian dari kami, ma'asyiral Israel, ma'asyiral Bani Israel. Perjanjian tersebut adalah kita tidak diperkenankan untuk keluar dari tanah Mesir kecuali kita membawa jasad Nabi Yusuf. Nabi Musa pun bertanya, kalau seperti itu, tunjukkanlah kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf, maka akan kita gali dan akan kita bawa jenazahnya. Satupun dari kalangan Bani Israel tersebut tidak mengetahui di mana kuburan Nabi Yusuf. Dan ini hadis ini sahih, sebagaimana dinilai Syekh Albani bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka salah seorang Bani Israel mengatakan, di sana ada wanita yang tua renta yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun, yang mana kemungkinan dia tahu di mana kuburan Nabiullah Yusuf. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mendatangi wanita tua tersebut, dan Nabi Musa mengatakan, wahai wanita tua Bani Israel, tunjukkanlah kepadaku di mana kuburan Nabiullah Yusuf. Wanita itu pun mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menunjukkannya kepadamu sampai engkau membuat janji kepadaku. Maka Musa pun mengatakan, wahai wanita, wahai mbah, apa yang kau minta? Wanita tersebut mengatakan, pastikan aku bersamamu di surganya Allah, maka akan aku tunjukkan di mana letak kuburan Nabi Yusuf. Nabi Musa pun merasa berat akan permintaan yang diminta oleh wanita tua tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan memerintahkan Nabi Musa untuk mengijabahi permintaan dari wanita tua tersebut. Kemudian setelah Nabi Musa memberikan apa yang diminta oleh wanita tersebut menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Dan ma'asyiral muslimin, ternyata kuburan Nabi Yusuf berada di dalam danau, dan orang wanita tersebut mengatakan, keringkan air danau tersebut, kemudian gali di dalamnya, disitulah jasad Nabiullah Yusuf terpendam. Singkat cerita, Nabi Musa dan Bani Israel mengeringkan danau tersebut, dan beliau mengangkat jenazah Nabi Yusuf. Setelah jenazah tersebut diambil, maka jalan menuju hijrah, jalan menuju tempat yang baru dari bumi-bumi Allah, demi meninggalkan Mesir tersebut, maka jalan tersebut berubah terang benderang seakan di siang hari,
padahal peristiwa tersebut terjadi di malam hari. Ma'asyiral muslimin, setelah Nabi Musa berhasil membawa jenazah Nabi Yusuf, kemudian berangkat meninggalkan Mesir dengan Bani Israel, yang muda, yang tua, semuanya berangkat meninggalkan Mesir. Maka Fir'aun tidak tinggal diam, karena memang jamaah, perseteruan, konflik antara al-haq dan al-batil itu adalah konflik abadi. Pertarungan antara Hizbullah wa Hizbus Syaitan itu adalah pertempuran abadi yang tidak akan pernah padam sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kiamat ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Musa dan kaumnya melakukan pelarian, hijrah meninggalkan Mesir, maka Fir'aun dan bala tentaranya pun mengejar. Mereka mengejar Nabi Musa dan hendak menangkapnya. Akan tetapi perlu kami sampaikan, seseorang ketika hijrah mesti di sana akan banyak sekali batu terjal yang menjadi ujian dan tantangan. Seorang kalau ingin hijrah, baik hijrah tempat maupun hijrah perilaku, maka di sana akan Allah siapkan ujian-ujian untuk menyaring mana orang yang jujur dalam hijrahnya dan mana orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Ketika belakang ada pasukan Fir'aun, depan ada Laut Merah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan apa yang diucapkan Bani Israel. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok tersebut sudah berhadapan-hadapan, Fir'aun sudah mengejar dan hampir menangkap mereka, sedangkan di depan Musa dan Bani Israel terpampang lebar Laut Merah. Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun. Duh, Musa, pasti kami akan tertangkap. Kita pasti akan terkejar, wahai Musa. Tapi Allah, apa yang dikatakan Musa? Dan inilah tawakalnya Nabi Musa. Qala kalla inna ma'aya rabbi sayahdi. Seakan-akan tidak, sesungguhnya bersamaku ada Allah yang akan menunjukkan jalan kepadaku. Jamaah, proses hijrahnya Nabi Musa ini bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan proses hijrahnya Muhammad Habibuna, itu bukanlah hal yang mudah. Kita saat ini tidak diminta oleh syariat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita saat ini demi Allah tidak diminta oleh syariat kita untuk hijrah meninggalkan sedayu lawas menuju Madinah. Kala, tidak. Akan tetapi kita diminta hijrah dari perbuatan-perbuatan buruk, dari sifat-sifat buruk yang menempel dan melekat pada diri kita, menuju perbuatan dan sifat-sifat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Al-muhajiru ma hajara amma nahallahu anhu." Sesungguhnya yang dikatakan sebagai muhajir, orang yang hijrah, adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta kepada kita kecuali dua hal. Jikalau ada perintah dan anjuran, kita diminta untuk mengerjakannya. Jikalau ada larangan, maka kita diminta untuk meninggalkannya. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku larang, maka tinggalkanlah, stop. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Jemaah,
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pada diri kita kecuali dua hal tersebut. Dan dua hal tersebut manfaat dan maslahat kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi ma indi syai'ah. Wahai hambaku, seandainya manusia paling awal dari kalian sampai manusia paling akhir, ditambah jin paling awal sampai jin paling akhir, semuanya berada dalam ketakwaan, maka niscaya hal tersebut tidaklah menambah sedikit pun dari apa yang ada di sisiku. Allah mengatakan, wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau engkau telah melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembalinya kepada kalian. Jikalau kita sedekah, maka sesungguhnya pihak pertama kali yang diuntungkan dengan sedekah kita adalah kita selaku orang yang mengerjakan. Jikalau kita salat, yang paling pertama kali diuntungkan adalah kita, orang yang mengerjakannya. Jemaah, demi Allah, terkadang ketika kita melakukan amal-amal baik, terkadang kita merasa paling berjasa. Ketika kita menyumbang masjid, ketika kita menyumbang pondok, ketika kita menyantuni anak yatim, seakan-akan kita merasa paling berjasa. Kalau tidak ada kita, mesti proyek-proyek itu gagal semuanya. Padahal tidak. Sesungguhnya kalau kita tidak ada, maka Allah akan mengirim hamba-hambanya yang lain yang akan meneruskan perjuangan tersebut. Jadi di antara hal yang paling berbahaya adalah ketika kita terlalu merasa berjasa, terlalu merasa kalau bukan kita maka semuanya tidak akan jadi. Jamaah yang kami cintai rahimani wa rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan bisa meninggalkan apa yang Allah larang, serta kita bisa menjadi orang-orang yang muhajir, orang-orang yang hijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala benci menuju apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun wa khasiral zalimunal fajirun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bulan Muharram ini sekali lagi kita diperintahkan, kita disunnahkan untuk melakukan sebuah ibadah yang disebut dengan puasa Asyura, puasa yang akan kita kerjakan pada tanggal 10 nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sumu yauma Asyura, puasalah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, wa khaliful yahuda, dan selisihilah orang-orang Yahudi, fasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, maka puasalah sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura. Ala kulli hal, jamaah rahimani wa rahimakumullah, manusia memang kalau disuruh melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu apa ganjaran, apa hasil yang akan dia peroleh, maka dia melakukan sesuatu tersebut akan dengan malas-malasan, tidak dengan semangat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya puasa Asyura bukan main-main, bukan ibadah yang sepele. Rasulullah bersabda, inni la ahsibu ilallahi ayyukaffira sanah allati qablah. Aku berharap kepada Allah
bahwasanya puasa di hari Asyura bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu. Dan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk membersihkan segala noda, segala kotoran yang menempel pada sanubari kita selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh pedagang yang cerdas adalah pedagang yang tahu peluang di mana dia akan untung banyak dan bisa memanfaatkan peluang tersebut. Sebaliknya, pedagang yang bodoh adalah pedagang yang tidak tahu peluang dan tidak mengerti bagaimana memanfaatkan peluang tersebut. Maka ketika kita mengaku menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kecerdasan, yang memiliki otak untuk berpikir, maka marilah kita memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.